Berbicara tentang desa, maka kita tidak hanya sekedar membahas tentang suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat saja. Tetapi banyak sekali hal-hal yang dapat kita kaji di dalamnya, seperti struktur masyarakat, kebudayaan masyarakat, bahkan sampai ekonomi yang ada di suatu desa itu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek-aspek struktural yang ada di desa, lebih tepatnya pada Desa Sumbersala, Kabupaten Jember. Nah, aspek-aspek struktural masyarakat desa di dalamnya akan membahas tentang struktur fisik desa dan pola pemukiman masyarakat desa. Struktur fisik desa erat kaitannya dengan lingkungan fisik desa itu dalam berbagai aspeknya yang ada di dalamnya, khususnya berkaitan dengan lingkungan geografis dengan segala ciri-cirinya seperti iklim, curah hujan, keadaan atau jenis tanah, ketinggian tanah, dan tingkat kelembapan udara. Sedangkan pola pemukiman penduduk adalah bentuk persebaran tempat tinggal penduduk berdasarkan kondisi alam dan aktivitas penduduknya. Bentuk atau pola pemukiman antara daerah satu dengan daerah lain biasanya akan mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena faktor geografi yang berbeda. Secara umum, perbedaan pola pemukiman penduduk akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah relief atau permukaan bumi, kemudian kesuburan tanah, keadaan iklim, keadaan ekonomi, dan kultur penduduk. Relief yang ada di Desa Sumbersala berupa pegunungan dan juga dataran perbukitan. Pola pemukiman yang ada di Desa Sumbersala yakni berupa pola pemukiman The Farm Village Type atau FVP, yang dimana penduduk tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada di luar lokasi permukiman. Pada daerah dataran tinggi seperti Desa Sumbersala ini, maka keadaan iklim atau cuaca sangat mempengaruhi kesuburan tanah, sehingga masyarakat memilih untuk membuat pola pemukiman yang memusat dan dekat dengan lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan pola pemukiman FPP seperti ini, maka masyarakat akan lebih mudah untuk saling tolong-menolong, kerjasama, dan juga memupuk kerukunan yang tinggi dan sekaligus menghilangkan gejala individualisme yang terlalu ekstrim. Setelah membahas bentuk fisik Desa Sumbersala beserta pola pemukiman yang ada di dalamnya, selanjutnya kita akan membahas stratifikasi sosial yang ada di Desa Sumbersala. Secara sederhana, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan masyarakat atau penduduk berdasarkan kelas-kelas yang telah ditentukan, berdasarkan tingkat dimensi kekuasaan, kemudian hak istimewa, dan juga kewibawaan. Sebagai contohnya yang ada di Desa Sumbersala ini, yaitu terdapat seorang buruh tani yang sering mengikuti pelatihan dan sekolah pertanian, sehingga saat ini beliau telah menjadi seorang ahli dalam bidang hama dan organisme pengganggu tanaman. Setelah kita membahas tentang stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat secara vertikal, selanjutnya kita akan membahas diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai pelapisan masyarakat atau perbedaan masyarakat yang masih memiliki kesamaan. Kesamaan di sini berarti sama-sama menunjukkan adanya keanekaragaman
yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Dari 6 bentuk diferensiasi sosial yang ada, hanya didapati 2 diferensiasi sosial yang ada di Desa Sumbersala. Untuk profesi yang ada di Desa Sumbersala diantaranya adalah guru, TNI, polisi, pedagang, dan juga petani.